Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tengah bergulir saat ini dan menjadi perbincangan setelah sebelumnya Ketua MPR RI memberikan sinyal dukungan terhadap adanya amandemen terbatas terhadap Undang-Undang 45 ini. Namun, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan itu akan dilakukan untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mengemuka. Setelah sebelumnya pimpinan MPR RI melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa hari yang lalu. Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan memberikan dukungan terhadap amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ia membantah nantinya akan ada perubahan dalam masa jabatan presiden. Bambang Susatyo menyatakan dukungan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan tidak akan melebar ke persoalan yang lain. Menetapkan PPHN atau pokok-pokok haluan negara sebagaimana dulu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jalan memang masih panjang, bahwa nanti apakah akan dilakukan amandemen terbatas untuk mengakomodir arus besar ini, ataukah kembali seperti dulu lagi melalui undang-undang, ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada. Sangat tergantung pada stakeholder di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik, para cendekiawan, para akademisi, para praktisi yang pernah bicara soal 3 periode di MPR ini. Betul, Pak Asrul, Pak Sarif, Pak Muzani, Pak Fadel? Jadi tidak pernah, bukan belum, tidak. Namun, hal ini diragukan oleh fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat tidak yakin pembahasan amandemen hanya berkisar pokok-pokok haluan negara. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan partainya mendukung adanya PPHN tanpa perlu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Memang belum sama sekali. Jadi, ya sebenarnya banyak. Ya, pertama siapa yang menjamin, ya kan, bahwa pembahasannya nanti tidak akan melebar, karena kan masing-masing memiliki hak, ya kan. Ini kan domainnya politik. Jadi sekali lagi PPH ini masih panjang, masih pendalaman, ya kan? Pendalaman. Jadi belum ada sama sekali keputusan apapun. Posisinya Partai Demokrat jelas bahwa GBHN atau PPHN itu tidak perlu, itu diperlukan, tapi tidak perlu dengan merubah Undang-Undang Dasar 45. Cukup melalui undang-undang atau ya. Karena dengan undang-undang seperti yang sudah dilakukan sampai sekarang ini, melalui Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 25, ternyata hasilnya juga bagus. MPR RI berencana melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh ini, sikap MPR DPR terhadap rencana ini masih terbelah. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dibutuhkan untuk menambah wewenang MPR dalam menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN), khususnya untuk memastikan potret wajah Indonesia dalam 50 hingga 100 tahun mendatang. Namun politisi Partai Demokrat Syarif Hasan tadi sudah kita simak bersama-sama, pemirsa, menilai bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berpotensi melebar ke pembahasan yang lain. Nah, untuk membahasnya langsung saja kami sapa 3 orang narasumber kami yang sudah bergabung dalam kesempatan sore hari ini secara virtual, yaitu ada Ketua
Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu ada Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada Wakil Ketua MPR dari P3 Pak Arsul Sani, dan juga anggota DPR dari fraksi PDIP, yaitu ada Bang Masinton Pasaribu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak semua. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Doli dari Golkar, fraksi Golkar. Kita ketahui dan saya juga sempat membaca informasi bahwa Golkar ini adalah salah satu partai yang mendorong lahirnya amandemen Undang-Undang 1945. Apa urgensinya? 50-100 tahun tadi disebutkan oleh Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR. Apa urgensinya? Apa yang dimaksud dengan harus 50-100 tahun? Pak Doli. Enggak, saya kira fraksi Partai Golkar atau Partai Golkar ya secara umum sampai saat ini kita belum pernah membicarakan soal penting atau tidaknya amandemen Undang-Undang 1945 ya. Apalagi kalau misalnya amandemen itu hanya untuk membuka pintu dimasukkannya pokok-pokok haluan negara gitu. Saya kira kami setuju juga kalau bahwa pokok-pokok haluan negara itu penting, tetapi juga tidak harus melalui amandemen Undang-Undang 1945 gitu. Jadi sikap resmi Partai Golkar ya sejauh ini kami belum jangankan mengambil sikap membicarakan tentang penting atau tidaknya amandemen Undang-Undang 1945 itu juga kita belum melakukan itu. Nah, kalau seandainya nanti ada partai-partai lain yang mendukung, tapi berarti Golkar belum tahu nih posisinya, masih di tengah nih. Kalau seandainya nanti ada yang mendukung, bagaimana? Karena kan kita ketahui Ketua MPR juga bagian dari Partai Golkar. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tidak mewakili suara dari fraksi juga. Dan saya juga tadi sempat baca ada statement juga dari sebuah media online menyebutkan Golkar nilai amandemen Undang-Undang 45 mungkin dibutuhkan. Ya, tergantung pada urgensinya kan. Kalau dulu kita pernah melakukan amandemen Undang-Undang 1945 kan memang karena ada desakan dari publik gitu ya tentang bagaimana kita mencoba menata kembali sistem ketatanegaraan kita. Terutama isu pentingnya waktu itu kan adalah pembatasan masa jabatan presiden ya. Nah, kemudian dilakukan amandemen 1945. Nah, sekarang tentu kita harus bicara urgensinya dulu ya. Saya kira kan untuk melakukan amandemen Undang-Undang 45 itu butuh energi yang besar ya, membutuhkan konsolidasi yang juga bukan hanya sekedar pada institusi-institusi negara atau institusi politik, tetapi juga kita perlu melibatkan aspirasi dan kemudian menyerap pandangan-pandangan dari publik. Nah, sementara kita sekarang ini kan energinya semuanya kita sepakat ya dipergunakan, diperuntukkan untuk menghadapi krisis dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai-selesai gitu. Jadi makanya saya kira kami berpandangan tergantung urgensinya ya. Kalau misalnya hanya sekedar ya untuk membuka atau memasukkan kewenangan sebuah institusi dalam hal ini menjalankan pokok-pokok haluan negara, saya kira payung hukum yang lain juga sudah cukup ya, bisa melalui undang-undang gitu atau melakukan keputusan MPR dan seterusnya gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin ke MPR, ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani, sebetulnya PPHN itu apa sih urgensinya? Apakah semua petinggi-petinggi di MPR ini setuju untuk dilakukan amandemen Undang-Undang 45? Undang-Undang Dasar 45? Ya, saya ingin mengajak kita flashback dulu. Jadi MPR periode ini itu menerima rekomendasi dari MPR periode yang lalu ya tentang perlunya untuk kajian, tentu setelah dikaji diwujudkan ya amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, amandemen terbatas karena kita ingin mengintroduksi PPHN dalam bentuk ketetapan MPR. Sedangkan di Undang-Undang Dasar kita saat ini, MPR tidak memiliki lagi kewenangan untuk mengeluarkan atau menetapkan sesuatu dalam bentuk ketetapan MPR ya. Nah, karena itulah kemudian karena sebagian dari fraksi-fraksi yang ada, sebagian besar waktu itu posisinya 7 fraksi plus DPD setuju PPHN. Jadi kalau PPHN-nya seperti yang dikatakan oleh Mas Doli tadi, semua setuju
tetapi yang berbeda wadah hukumnya, ya. 3 fraksi, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS itu berpendapat tentu kita harus hormati, ya, cukup wadah hukumnya dalam bentuk undang-undang. Barangkali itu sebagai penggantian terhadap undang-undang RPJP. 7 fraksi plus DPD, dan sikap DPD saya kira ditegaskan lagi kemarin dalam sidang bersama itu, DPD dan DPR, ya, setuju ada amandemen untuk menetapkan, ya, PPHN itu lewat ketetapan MPR. Nah, jadi itu asal muasalnya. Tetapi tentu saya juga sepakat, ya, dengan yang disampaikan Mas Doli tadi, bahwa fokus kita pada saat ini kan sedang penanggulangan pandemi COVID. Kalaupun wacana ini dimunculkan, tentu dengan satu pemikiran bahwa itu wujudnya atau perwujudannya itu nanti setelah pandemi COVID dapat tertanggulangi, terkelola dengan baik, ya kira-kira setelah bukan pandemi lagi, kalaupun masih ada statusnya, ya paling jauh itu endemi saja. Saya kira itu, ya, kalau kita bicara latar belakang. Tapi apakah ini akan berjalan terus? Tentu sama seperti yang disampaikan Ketua MPR, terpulang kepada partai-partai politik yang punya fraksi di MPR RI dalam hal ini. Oke, baik. Nanti kita akan dengar juga suara dari PDIP, Bang Masinton. Usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.